Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan satu penjelasan uraian dari Syekh As-Safuri di dalam kitabnya tentang Nasihat Langit Penentram Jiwa di jilid yang pertama tentang akidah. Saudara sekalian, walaupun tema ini beberapa kali kita sudah kemukakan, tetapi dalam penjelasan dari ulama yang lain ya. Ini kita coba membukakan penjelasan sederhana dari As-Safuri, yaitu tentang zikir. Beliau memulai uraiannya dengan mengutip ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 yang berbunyi alladzina amanu wa tatmainnal qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan, jika ada yang menanyakan bagaimana cara mengkompromikan ayat ini dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah atau mengingat nama Allah, gemetarlah hati mereka. Jawabnya adalah bahwa yang dimaksud mengingat dalam surah Al-Anfal itu yaitu mengingat keagungan dan kepedihan siksa Allah bagi orang yang durhaka terhadapnya. Karena ayat ini diturunkan ketika para sahabat berselisih tentang harta rampasan. Badar, maka ayat yang memuat konten siksaan cocok untuk diturunkan pada saat itu. Sedangkan ayat pada surat Ar-Ra'd diturunkan berkaitan dengan orang yang diberikan hidayah dan bertaubat kepadanya. Maka yang memuat konten kasih sayang cocok untuk diturunkan pada saat itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada malam Isra aku melewati seorang laki-laki yang tertutup dalam cahaya arsy. Aku bertanya, siapakah ini? Apakah dia malaikat? Lalu dijawab, bukan. Aku bertanya lagi, apakah dia seorang nabi? Dijawab lagi, bukan. Aku pun bertanya kembali, siapakah dia? Maka dijawab, dia adalah seorang yang ketika di dunia lidahnya basah sebab berzikir kepada Allah dan hatinya bertaut dengan masjid atau tempat penyembahan atau pemujaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Nabi, dari Muaz bin Anas, Nabi bersabda, Allah berfirman, ini tentunya hadits qudsi ya, tiada seorang hamba yang mengingatku dalam hatinya kecuali aku mengingat dia di hadapan para malaikatku. Tiada seorang hamba yang mengingatku di tempat publik atau kesibukan kecuali aku mengingat dia di Rafiq al-A'la. Rafiq al-A'la adalah kekasih yang tertinggi, tempat yang tertinggi. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah berjalan di suatu jalan di Mekah. Kemudian beliau bertemu dengan gunung yang diberi nama Jumdan. Saat itu Rasulullah bersabda, berjalanlah kalian. Ini adalah Jumdan. Al-Mufarridun telah mendahului kita. Para sahabat pun bertanya,
"Wahai Rasulullah, siapakah al-mufarridun itu?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang serupa Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang sangat gemar berzikir. Zikir meletakkan beban berat mereka sehingga mereka mendatangi Allah dengan ringan." Riwayat Imam At-Tirmizi. Sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat gemar berzikir kepada Allah hingga meluap-luap. Nabi bersabda, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai seperti sebuah pohon hijau di tengah-tengah pohon kering. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai akan diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya dalam surga sewaktu masih hidup. Subhanallah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai itu seperti orang yang berpegang di belakang orang-orang yang melarikan diri. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai akan dilihat Allah dengan pandangan yang setelah pandangan itu selamanya dia tidak akan menyiksa orang itu. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai itu seperti lampu dalam ruangan yang gelap. Dan orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai akan diampuni oleh Allah sejumlah semua hewan dan manusia. Maksudnya akan diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya oleh Allah sejumlah semua hewan dan manusia. Sekalipun kesalahan-kesalahan atau dosa itu sejumlah seluruh ciptaan dalam hewan di dunia ini dan jumlah manusia di dunia ini, itu Allah akan ampuni. Orang yang berzikir kepada Allah di pasar, setiap bulu tubuhnya mempunyai cahaya nanti di hari kiamat. Saudara sekalian, inilah penjelasan As-Safuri tentang zikir, perbanyak berzikir atau zikir yang banyak kepada Allah. Dan penjelasan dari Rasulullah yang dikutipkan dari Rasulullah maupun dari Al-Quranul Karim tadi. Saudara sekalian, demikianlah mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan menyentuh kesadaran spiritual kita tentang zikir ini kepada Allah, sehingga kita senantiasa selalu mengingat atau menghubungkan diri dengan Sang Pencipta semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kawan sekalian, jangan lupa subscribe, share dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.